Model dan artis cantik Vitalia Sheza sudah bisa menghirup udara bebas sejak Rabu 20 Januari 2021 kemarin usai menerima program asimilasi COVID-19 dari Kemenhukam. Program asimilasi ini akan berakhir pada bulan Mei mendatang dan dilanjutkan dengan pembebasan bersyarat sampai masa hukuman Vita selesai. Vita dihukum 1 tahun 8 bulan penjara yang mana ia baru dinyatakan bebas murni pada bulan Oktober mendatang. Selama belum dinyatakan bebas murni, Vita diharuskan menjalani wajib lapor secara rutin. Meski selama di rumah saja program asimilasi ini berlangsung, Vita juga diwajibkan mengikuti proses bimbingan yang diselenggarakan oleh pihak lapas. Selain itu, jika akan keluar kota, Vika juga diharuskan melapor. Maka seperti inilah ungkapan bahagia Vitalia Sheza usai menghirup udara bebas. Ya alhamdulillah sih di sini kita mau rasa bersyukur yang sangat dalam, berterima kasih sama Allah atas pemberian kepada Menteri Hukum dan HAM, pemberian asimilasi COVID-19 ini kepada Vita. Vita bisa bebas lebih cepat ya Bu, dan bisa kembali kumpul bersama keluarga, anak-anak Vita gitu. Ya alhamdulillah seneng aja. Iya, jadi sebenarnya kan Mbak Novitalia ini kondisi itu 1 tahun 8 bulan, yang harusnya itu awalnya saya wawancara itu untuk program PB-nya ya, pembebasan bersyarat. Namun karena ada peraturan terbaru dari kita dan masa hukuman itu tepat gitu, masih memenuhi syarat, jadi akhirnya Mbak Novitalia ini bisa bebas dengan program asimilasi. Nanti ini asimilasinya ini sampai di bulan Mei ya Mbak ya, Mei 2021. Setelah itu akan langsung lanjut ke PB-nya, pembebasan bersyarat. Karena nambah 1 tahun, harusnya kan bebas murni itu di 2021, tapi nambah 1 tahun, jadi sampai Oktober 2022 ya Mbak ya, nanti untuk wajib lapor dan menjalani pembimbingan di lapas. Dalam artian sih sebenarnya kita diberikan tugas untuk membimbing Mbak Novitalia ini ke depannya bisa lebih baik lagi seperti itu. Tidak mengharuskan dia terkungkung gitu, tapi justru kita mengembalikan Mbak Novitalia ini kembali kepada masyarakat dengan pembimbingan yang akan kita berikan. Kalau asimilasi Mbak Vita ini kan adanya memang fokus di rumah ya Mbak Vita ya? Ya. Dalam arti nanti kita akan bikin program terkait dengan kegiatan kita di Lapas Jakarta Pusat, kan juga ada kegiatan-kegiatan kemandirian maupun kegiatan kepribadian. Nanti melalui PK-nya Mbak Vita biasanya bisa dihadirkan untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Kita banyak kerjasama dengan Pokmas terkait dengan kemandirian maupun kepribadian. Nanti melalui PK-nya Mbak Vita bisa hadir di sini untuk bergabung dengan klien-klien yang juga ikut asimilasi yang masih tanggung jawab Lapas Jakarta Pusat, gitu Mas. Kalau asimilasi full itu biasanya kan ini dari rutannya ya, lapasnya ya, dari lapas Mbak Vita ya. Iya. Mbak Vita ini kan dari lapas, jadi programnya memang semuanya full di lapas. Jadi karena memang sudah hitungannya sesuai dengan permen terbaru bahwa Mbak Vita sudah bisa diberikan asimilasi, maka Mbak Vita bisa melaksanakan asimilasi di rumah. Nah, itu kan permen yang terbaru yang perpanjangan kemarin dari permen 1020. Karena kondisi COVID, jadi asimilasi itu harus berada di rumah, tidak lagi berada di lapas gitu. Makanya dia oleh lapas diberikan asimilasi. Cuman karena penjaminnya ada di Lapas Jakarta Pusat, jadi pemantauan selama asimilasi di rumah itu sampai dengan nanti reintegrasi Mbak Vita tanggung jawab kami. Vitalia Sheza memang awalnya tak menyangka akan bebas lebih cepat dibandingkan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadapnya 1 tahun 8 bulan penjara. Dan selama 1 tahun tak bertemu keluarga dan anak-anaknya, Vita mengaku cukup kaget lantaran melihat anak-anaknya telah tumbuh besar. Oleh sebab itu, selama menjalani program asimilasi, Vita ingin menghabiskan waktu dengan melepas kerinduan bersama anak-anaknya di rumah saja. Selain itu, Dumora selaku pembimbing Vita selama program pembinaan itu berlangsung, berharap Vita tidak kembali melakukan pelanggaran hukum apapun selama bebas. Alhamdulillah aku senang banget, bersyukur banget. Aku bisa bebas, maksudnya bisa berkumpul sama keluarga lebih cepat. Hikmah buat aku
ya pasti ada hikmahnya setiap kejadiannya. Hikmahnya buat aku, ya aku lebih berhati-hati lagi dalam pergaulan, dan kejadian yang kemarin buat kita udah cukup, ya nggak mau lagi deh. Untuk saat ini sih masih kumpul sama keluarga, belum ada rencana apapun, tapi nggak tahu, nanti lihat aja ke depannya. Alhamdulillah sih anak-anakku seneng banget sama aku gitu, kangen banget. Aku juga kaget ngeliat mereka udah pada besar ya, udah pada remaja gitu. Jadi ya seneng banget. Kegiatan selama di dalam ya karena kita covid ya, lagi covid, jadinya pas kita masuk pas kebetulan juga ada covid, jadi di dalam tuh kita lebih banyak di dalam aja sih, kayak kali kumpul dengan teman-teman di sana. Pastinya harapan kita menjalani pemilu ini klien-klien kita tidak melakukan pelanggaran lagi ya, pelanggaran hukum apapun itu, termasuk pelanggaran hukum sebelumnya atau pelanggaran-pelanggaran lainnya. Juga bisa kembali ke masyarakat tidak bermasalah, juga kepada keluarga yang tidak bermasalah, bisa bekerja dan segala macamnya. Nah, apabila ada ketentuan lain misalnya keluar kota, izin keluar kota, keluar negeri, itu harus melalui persetujuan dari kita juga gitu, karena ada surat yang dikeluarkan. Intinya harus selalu berkoordinasi dengan kita di Bangkas Jakarta Pusat ini sih. Karena asimilasi jadi mungkin lebih banyak di rumah, kumpul sama keluarga, kecuali nanti kalau ada tawaran pekerjaan atau apa, dan kita nanti pasti kan akan tektokan terus sama pembimbing kita gitu. Jadi setiap kita kemana kita akan informasi. Seperti yang diketahui, Vitalia Sesha ditangkap polisi terkait penyalahgunaan narkoba pada Februari 2020 lalu. Dari penangkapan tersebut, polisi menemukan barang bukti berupa 10 butir pil ekstasi, 34 butir pil psikotropika jenis Happy Vibe, serta sabu dengan berat kotor 0,63 gram. Pada 25 Juni 2020, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis 1 tahun 8 bulan. Merasakan dinginnya penjara selama 1 tahun, Vita mengaku banyak mengambil hikmah atas peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya ini. Dan setelah melewati masa-masa sulit di dalam penjara, benarkah Vita kapok dan ingin memperbaiki hidupnya dengan menghindari pergaulan lamanya? Hikmah buat aku, ya pasti ada hikmahnya setiap kejadiannya. Hikmahnya buat aku, ya aku lebih berhati-hati lagi dalam pergaulan, dan kejadian yang kemarin buat kita udah cukup, ya nggak mau lagi. Iya pasti, sekali lagi di sini kejadian yang kemarin itu buat kita shock, down. Cuma ya kita harus jalanin ke depannya lebih baik lagi, karena kita ada keluarga, anak-anak kita terutama, dan kita mau jelaskan di sini bahwa kita memang pemakai, tapi kita bukan seorang penjahat, kita juga tidak menipu, ya jadi kita mohon doanya semoga kita bisa lebih baik ke depannya dan tidak menggunakan dan melakukan itu lagi gitu. Terutama kayaknya karena pergaulan ya gitu, lebih berhati-hati dalam pergaulan untuk menjauhkan mereka-mereka yang masih ya hura-hura kayak gitu deh.